One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Dedi akan menjelaskan kembali tentang materi tugas ujian akhir kita. Kenapa Dedi perlu membuat video atau membuat konten seperti ini lagi? Dikarenakan sudah banyak yang memberikan jawaban pada Dedi, tapi masih keliru. Terutama pada soal nomor 1. Di nomor 1 itu kalau kalian menonton video sebelumnya itu sudah Dedi ringkas dan Dedi permudah agar kalian lebih mengerti. Tetapi bila kalian hanya membaca dari soal yang diberikan oleh pihak sekolah, itu lebih membingungkan. Karena apa? Karena di sana tertulis soal satu dibagi menjadi 3 bagian atau pertanyaan esai berstruktur. Nah, untuk kebanyakan orang, kalau sudah melihat esai berstruktur seperti itu, mereka merasa harus menjawab yang A, yang B, dan yang C. Tetapi, bila kalian baca lebih teliti lagi, tugas yang kalian lakukan, yang harus kalian tulis, ataupun yang kalian kirimkan sama Dedi, itu hanya 1 poin C. Coba kalian baca lagi soalnya. 1A, amati atau menonton pertandingan sepak bola di televisi, internet, atau di sosial media lainnya. Nah, sekarang kita menggunakan logika. Nah, bila kalian menonton, apa harus kalian foto dan kalian kirimkan? Bukan seperti itu. Ya, itu untuk pertanyaan yang 1A. Yang 1B, perhatikan teknik dan strategi pada saat melakukan serangan dan pertahanan. Jadi sudah bilang sama kalian, baca dengan teliti. Di situ poinnya kalian hanya amati. Ya, kata amati. Berarti kalian hanya memperhatikan, nah, hanya melihat. Ya. Di 1 poin C, tuliskan. Nah, di sini baru ada kata tuliskan, berarti kalian hanya menulis. Baru kalian tulis yang poin C ini, nah. Ya. Memang 1 itu berkaitan, A, B, C itu berkaitan. Tetapi tolong baca dengan teliti dan sangat hati-hati. Kenapa? Kalau kalian tidak baca dengan teliti, tidak kalian perhatikan dengan seksama, kalian akan terjebak dengan soal-soal yang seperti ini terus. Nah, makanya Dedi selalu bilang, kita bukan lomba cepat-cepatan, tetapi di sini diminta yang mendekati tepat. Ya, yang mendekati tepat. Untuk apa cepat tapi kita kalah? Untuk apa cepat tapi kita sembrono atau asal-asalan? Jadi tolong perhatikan. Yang Dedi ajarkan pada kalian ini bukan hanya untuk kalian mendapatkan nilai, bukan. Tetapi di sini Dedi ingin membentuk pola pikir kalian atau mindset kalian itu, nah, menjadi lebih kritis, menjadi lebih menggunakan logika. Ya, jangan hanya membaca kerjakan tanpa tahu artinya. Ini berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lihat, ada kata tanya, ada kata perintah. Ya, kalian harus perhatikan itu.
Kalau kata tanya itu ya berbagai macam jenis, ada yang bagaimana, apa, mengapa, siapa, ya. Kalau perintah kerjakan, jelaskan, tuliskan, itu perintah. Jadi kalian lihat bagaimana apa kata-kata yang terkandung di dalam soal tersebut. Bukan hanya baca, selesai, langsung jawab. Bukan. Jadi tidak mau seperti itu yang kalian kerjakan secara asal-asalan. Yang Dedi inginkan, sejujurnya Dedi ingin cepat dan tepat. Tapi untuk sekarang, kita latihan dulu untuk yang tepat dulu. Bukan asal cepat, tetapi tepat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dibagi menjadi 2 bagian ya. 2A dan 2B. 2A itu kalian jelaskan. Ya, ini ada kata jelaskan. Berarti di sini jadi ingatin sekali lagi, kalian itu kalau mengerjakan soal, pahami dulu maksudnya ya. Di sini ada kata jelaskan, berarti kalian menjelaskan definisi atau maksud dari gerakan tersebut, arti dari gerakan tersebut. Contoh, gerakan menendang bola adalah usaha yang dilakukan oleh tubuh untuk mendorong bola menggunakan kaki bagian dalam yang berguna untuk mengoper teman ataupun menembak langsung ke arah gawang. Itu yang dinamakan jelaskan. Jadi definisinya apa? Maksud dari kegiatan itu apa? Itu yang dinamakan dijelaskan. Ya. Ini hanya ada yang melakukan gerakan push up. Terus untuk menguatkan kekuatan paru-paru aerobik. Nah, aerobik itu apa? Sedangkan aerobik itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Aerobik itu semua olahraga yang membutuhkan asupan udara, itu aerobik namanya. Hampir seluruh olahraga itu aerobik. Ya, makanya kalian harus perhatikan. Kalau kalian sudah menonton video-video kita sebelumnya, dan dirasa ini tidak akan sulit. Tetapi kalau kalian hanya menonton dan mempercepat atau kalian skip, asal nonton saja, kalian tidak akan mengerti maksudnya. Itu poin 2A. Poin 2B baru sebutkan langkah-langkah melakukan gerakan. Nah, di sini berarti langkah-langkah atau step ya. Step atau langkah-langkah yang dilakukan. Kalau push up itu harus seperti apa posisi badan kita, bagaimana awalannya. Tidurkah, jongkokkah, berdirikah? Di sini kalian akan dilatih untuk berpikir lebih kritis. Ini baru level SMP. Bagaimana kalau kalian terus nanti ke level-level berikutnya? Ini baru kelas 7. Kelas 8 lebih lagi, kelas 9 lebih lagi. Lewat kelas 9 upgrade ke SMA. Itu lebih kritis lagi pertanyaannya dan lebih detail lagi. Kalau kita tidak melatih dari sekarang, mau kapan lagi? Apa kalian mau menjadi yang tertinggal? Kita mulai dari ini, proses kalian di upgrade ya, posisi kalian di upgrade dari sekolah dasar ke sekolah menengah, ya, dari SD ke SMP. Jadi pola pikir kalian itu yang SD kita tinggalkan,
kita tinggalkan, tetapi yang bagus kita ambil dan ditingkatkan. Bukan berarti di SD itu semuanya tidak bagus, bukan. Yang bagus kita ambil dan kita tingkatkan. Kenapa? Biar pola pikir kita menjadi lebih dewasa, daya pikir kita lebih kritis, lebih bisa memahami suatu makna atau suatu soal. Agar kalian tidak keliru, karena sedikit kekeliruan itu berakibat fatal pada hasil yang kita dapatkan. Dedi bisa saja memberikan kalian nilai dengan apa yang kalian kirim itu, tapi apa yang Dedi bilang? Coba perhatikan lagi. Coba diteliti lagi. Karena apa? Karena Dedi tidak menginginkan kalian mendapatkan nilai yang jelek. Dedi ingatkan sekali lagi, waktu untuk mengumpulkan tugas ini hanya sampai hari Minggu pukul 12 siang. Jadi siapapun, ya, ingat, siapapun yang telat mengirimkan jawaban kepada Dedi, itu tidak akan Dedi terima lagi. Kalaupun kalian mengirimkannya sekarang dan itu salah, akan Dedi bantu untuk memperbaikinya, bukan dengan cara Dedi kasih tahu jawabannya, tidak, tapi Dedi arahkan kalian agar bisa memperbaiki jawaban-jawaban yang keliru. Dedi tidak pernah mengatakan jawaban kalian salah, kalian hanya mengalami kekeliruan dan ketidakpahaman. Makanya Dedi buat konten ini agar kalian bisa jelas untuk mengerjakan soal yang kita buat. Baiklah, Dedi akhiri. Oh, sebelumnya Dedi lupa, kalau kalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya di bawah. Jangan malu-malu, nak. Kalau kalian malu, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalian yang rugi kalau kalian tidak bertanya. Kenapa? Pertanyaan yang tidak terjawab hanya menghasilkan penyesalan, karena kalian tidak akan mengerti apa jawaban yang kalian maksud. Ya, kalian tidak mendapatkan jawaban apa yang kalian mau, itu akan selalu menjadi beban di pikiran kita. Oke, dari akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.